Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, NIM 1913061. Saya dari Agroteknologi, eh, Agroteknologi kelas B. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga masih memberikan saya kesehatan. eh, saya masih tetap bisa mengikuti ujian final biokimia ini. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kali ini ada 3 materi yang telah saya pilih, dan satu itu adalah materi wajib, yaitu metabolisme, dan yang kedua adalah metabolisme lemak, yang ketiga adalah uji makanan lemak yang telah saya ambil dari salah satu laporan yang telah saya buat sebagai persyaratan kemarin mengikuti ujian final hari ini. Dan setelah itu mungkin saya tidak usah lama-lama. Saya akan pertama menjelaskan tentang metabolisme. Metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang dilakukan oleh organisme tubuh. Reaksi kimia ini dapat berupa pemecahan senyawa kompleks pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang disebut sebagai katabolisme. Metabolisme dapat dilakukan dengan sel berkat adanya enzim. Enzim adalah suatu protein yang dapat mempercepat reaksi kimia. Dan metabolisme ada 2, yaitu satu, metabolisme proses pemecahan atau pembongkaran dari senyawa kimia kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Contohnya respirasi aerob. Nah, di metabolisme ini terdiri 4 tahap, yaitu pertama siklus Krebs, kedua transfer elektron, ketiga glikolisis, dan keempat oksidatif. Metabolisme yang kedua ada anabolisme. Anabolisme adalah proses penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kompleks. Contohnya fotosintesis. Fotosintesis terjadi adanya reaksi terang dan reaksi gelap, di mana proses pertukaran antara gelap ke terang, terang ke gelap. Yang kedua, metabolisme lemak, materi yang telah saya pilih. Metabolisme lemak merupakan proses di mana sel lemak dicerna, dipecahkan untuk energi atau disimpan di dalam tubuh manusia untuk penggunaan energi di masa depan atau di masa yang akan datang. Asam lemak merupakan
komponen trigliserida yang membentuk sebagian besar lemak makanan dalam makanan, sebagian besar makanan yang berjenis makanan berminyak. Sebagian makanan yang berjenis makanan berminyak. Nah, makanan berminyak ini seperti minyak nabati, hewani, dan ini dapat menyebabkan bertambahnya lemak di dalam tubuh kita. Apabila kita sering konsumsi makanan yang mengandung minyak, maka dari itu tak heran ketika perut kita kulitnya terasa tebal, karena itu dipengaruhi dari lemak sehingga berat badan kita mulai naik. Perubahan berat badan kita akan naik setiap harinya secara cepat ketika kita sering mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak. Nah, lemak ini berperan sangat penting juga di dalam tubuh manusia, terutama di dalam otak. Adapun yang saya akan jelaskan sedikit tentang jenis-jenis lemak. Jenis-jenis lemak ada 3, yaitu lemak sederhana. Lemak sederhana tersusun oleh trigliserida yang terdiri dari suatu gliserol dan 3 asam lemak. Contohnya, lemak sederhana adalah gliserol dan 3 asam lemak. Contohnya lemak sederhana adalah yang cairan pada suhu cair pada suhu kamar. Yang kedua, lemak campuran. Lemak campuran ini adalah merupakan gabungan antara lemak dan dengan senyawa, bukan lemak. Yang ketiga, lemak asli. Lemak asli merupakan lemak yang dihasilkan dari proses hidrolisis lipid. Adapun sumber lemak ada 2, yaitu dari hewan dan tumbuhan. Pertama saya akan menjelaskan tentang lemak dari tumbuhan. Lemak dari tumbuhan itu ada beberapa bahan makanan yang mengandung lemak, yaitu seperti kemiri, kelapa, minyak, kacang. Semua jenis makanan yang mengandung minyak akan menghasilkan lemak di dalam tubuh kita. Yang kedua, sumber lemak yang kedua yaitu lemak dari hewani. Lemak yang berasal dari hewan atau hewani adalah beberapa makanan yang mengandung lemak yang terdapat dari daging hewan. Pertama ada daging ikan, daging sapi, susu, telur, keju. Itu adalah semua lemak yang berasal dari hewani. Dan selanjutnya adalah fungsi lemak. Fungsi lemak, lemak sangat dibutuhkan oleh tubuh. Lemak sangat dibutuhkan manusia karena semakin banyak energi yang kita keluarkan, semakin banyak juga lemak yang akan hilang. Sumber energi berasal dari lemak, maka dari itu kita harus sering konsumsi makanan yang mengandung lemak. Namun tidak boleh berlebihan, karena dari itu dapat juga menimbulkan penyakit yang begitu juga banyak memiliki fungsi sebagai lemak juga dapat memiliki banyak fungsi.
sebagai pelindung tubuh, sebagai pelarut vitamin, sebagai pelindung alat-alat tubuh seperti jantung, lambung. Maka dari itu lemak juga berfungsi menahan lapar. Maka dari itu tanpa kita konsumsi makanan yang mengandung lemak, maka kita akan gampang lemas, kehabisan energi dan mudah lapar. Lemak terbagi atas beberapa. Umumnya diperoleh dari hewan. Lemak juga berwujud padat pada suhu ruang. Makanan yang berlemak akan bersifat padat. Yang ketiga tersusun dari asam lemak tak jenuh. Minyak terbagi juga atas tiga, yaitu pertama umumnya diperoleh dari tumbuhan, yang kedua berwujud cair pada suhu ruang, yang ketiga tersusun dari asam lemak tak jenuh. Selanjutnya materi dari uji makanan lemak. Adapun hasil pengamatan yang telah saya lakukan, cara menguji lemak dalam sebuah makanan. Yang telah saya amati ada 4 bahan makanan yang saya uji, yaitu ada roti, minyak, putih telur, dan kuning telur. Di sini makanan yang mengandung lemak yaitu roti dan putih telur. Roti meninggalkan efek air, putih telur tidak. Roti dan putih telur meninggalkan efek air dalam sebuah kertas yang telah kita gunakan untuk menguji coba. Dan minyak dengan kuning telur meninggalkan efek transparan. Maka dari itu dapat saya sebut keduanya tidak menimbulkan lemak. Maksudnya putih telur dan roti tidak menimbulkan lemak karena meninggalkan efek transparan. Maka dari itu dapat saya sebut keduanya tidak menimbulkan lemak. Selanjutnya minyak dan kuning telur dapat menimbulkan lemak atau kita sebut mengandung lemak karena setelah diuji coba di dalam sebuah kertas setelah mengering, kedua makanan tersebut menimbulkan bekas transparan pada kertas tersebut. Itulah hasil dari laporan yang dibuat dari materi lemak, uji makanan lemak. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih. Mungkin dari sampai situ saja materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.